Azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, Bapak Ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap keluarga besar Afandi Adi Brata, yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan Anda semua agar kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberikan dia rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Pagi agak siang ini saya diminta oleh Bapak Bambang, suaminya Ibu Ijun, agar memberi kajian tentang silaturahim di saat pandemi. Ini mungkin penting untuk disampaikan karena banyak orang beranggapan bahwa silaturahim itu harus bertemu. Padahal silah itu intinya membuat persambungan atau hubungan. Kalau dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan
Bukanlah silaturahim itu saling membalas kunjungan dan membalas hadiah, tetapi memperbaiki hubungan dengan orang yang merusak hubungan dengan kita. Justru itulah yang silaturahim. Itu menunjukkan bahwa bersilaturahim itu tidak harus bertemu. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin di pada bab yang ke-36 itu ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa ketika seseorang bersedekah kepada karib kerabatnya, itu pahalanya lebih utama daripada sedekahnya fisabilillah. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika kita bersedekah kepada kerabat, itu punya dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Jadi silaturahim itu sekali lagi harus bertemu. Walaupun dalam konteks luar pandemi bertemu tentu lebih baik. Itu seperti itu. Jadi kalau yang kedua malah yang penting kan transferannya. Yang penting kan transferannya kalau kepada orang tua, kepada saudara yang tidak mampu. Jadi tidak harus bertemu, yang penting transferannya itu kan. Karena dalam hadis itu dinyatakan bahwa bersedekah kepada karib kerabat itu punya dua pahala, yaitu pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim dalam hal ini. Ya saya ulang ya, dalam konteks di luar pandemi tentu bertemu lebih baik. Atau bertemu dengan prokes yang ketat. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Dokter tadi ya. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, silaturahim ini kan asal katanya dari kata sila dan rahim ya. Sila itu makna dasarnya adalah persambungan. Kalau kita membuat hubungan dengan Allah, kata silah membentuk kata sholat. Kalau dengan sesama, dalam istilah bahasa agama itu membentuk kata silaturahim. Kalau dengan Allah membentuk kata sholat, itu hubungannya dengan hablum minallah. Bagaimana kita membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau silaturahim itu lebih bagaimana kita membangun hubungan baik dengan sesama. Nah, di dalam Islam menjadi termasuk salah satu syarat kemuliaan dalam Islam adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 112 itu, Allah nyatakan, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka itu berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Maka saya ulang, kalau kita ingin mulia, maka kita harus baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama. Harus soleh secara ritual dan juga harus soleh secara sosial. Orang yang hanya menjalin hubungan baik dengan Allah saja, sementara dia abai terhadap hak-hak sesama, itu tidak mulia dalam pandangan Islam. Atau sebaliknya, orang yang hanya bagus hubungannya dengan sesama, tapi buruk hubungannya dengan Allah, itu juga tidak mulia. Maka dalam Islam harus dua-duanya. Nah, ketika kita bicara berbuat baik pada sesama, di situ dalam Islam ada istilah skala prioritas. Dan itu diatur dalam buku fikih yang dikenal dengan istilah fikih aulawiyat atau fikih prioritas. Dan itu diantara dalil yang dipakai oleh para ulama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 36. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junub wasahibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi kalau kita ingin
membangun hubungan baik dengan Allah, kata kuncinya cuma dua itu. Beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini beribadah dalam pengertian yang seluas-luasnya, tidak hanya ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Karena ada soleh ritual, ada soleh sosial, dua-duanya itu. Dan itu dalam konteks ibadah, baik secara ritual maupun sosial, itu harus kita kerjakan semata-mata hanya karena Allah. Karena kita beribadah hanya kepada Allah. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan berbuat syirik. Itu kalau hubungannya dengan Allah. Tapi Allah tidak hanya mencukupkan di situ. Dalam ayat itu Allah melanjutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi kita harus baik hubungannya dengan kedua orang tua kita. Sesama yang pertama Allah sebut adalah kedua orang tua kita. Jadi kita harus baik hubungannya dengan kedua orang tua kita. Yang menarik dari ayat itu adalah Allah menggunakan huruf ba sebelum kata walidai. Jadi wabil walidain, sebelum kata walidain Allah gunakan huruf ba. Huruf ba di situ kata para ulama punya faidah ma'iyah, kebersamaan. Artinya seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tuanya itu tidak boleh membuat jarak. Saya ulang, seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tuanya itu tidak boleh membuat jarak, karena makna ba di situ faidahnya adalah ma'iyah, kebersamaan. Berarti tidak ada jarak antara anak dengan orang tuanya. Tentu jarak yang dimaksud bukan jarak secara geografis. Bukan. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana seorang anak itu datang kepada orang tuanya, datanglah sebagai anaknya. Jangan sebagai siapa dia dalam strata sosialnya, sehingga dia terlampau menjaga wibawa di depan orang tuanya sampai terdapat jurang yang begitu menganga, jarak yang begitu menganga antara dia dan orang tuanya. Jadi termasuk tidak berbakti kepada orang tua ketika seorang anak itu datang kepada orang tuanya sebagai seorang ustadz. Datang kepada orang tuanya sebagai seorang dosen, sebagai seorang pejabat eselon berapa, atau sebagai menteri, atau datang kepada orang tuanya sebagai siapa dalam strata sosialnya, sebagai RT, sebagai RW misalnya. Jangan. Lepaskan semua atribut sosial itu, datang kepada orang tua kita sebagai anaknya. Itu yang dimaksud dengan tidak membuat jarak antara dia dengan orang tuanya. Tidak sedikit loh orang tua itu yang takut kepada anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya memang nggak pernah mengecap pendidikan formal sampai S3 misalnya. Atau orang tuanya nggak tahu mangan bangku sekolahan lah gampangannya. Tapi kemudian anaknya sekolah sampai begitu tingginya, begitu pulang menghadap orang tuanya, dia lengkap dengan atribut sosialnya itu. Sehingga di depan orang tuanya pun ada sebagian anak itu yang masih terlampau menjaga wibawa depan orang tuanya. Sampai ada sebagian orang tua itu yang tadi takut sama anaknya. Maka ada ulama yang menasihatkan, kalau untuk menegurmu, orang tuamu berpikir 1000 kali karena takut kamu marah, bisa jadi kamu adalah anak yang durhaka. Itu ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi kalau untuk menegurmu, orang tuamu harus berpikir 1000 kali. Karena takut kamu marah, bisa jadi kamu adalah anak yang durhaka. Karena berarti kita selama ini terlampau menjaga wibawa di hadapan kedua orang tua kita. Dan itu tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam ayat tadi itu. Di mana seharusnya kita datang kepada orang tua kita, kalau kita yang berbakti, datanglah sebagai anaknya. Jangan membuat jarak dengan orang tua kita. Itu yang harus dicatat dengan baik. Nah, termasuk orang tua adalah mertua. Termasuk orang tua adalah mertua. Ketika saya ngomong soal mertua, ada jamaah saya nanya, Ustadz, kalau berbakti pada orang tua, saya paham dalilnya. Kalau berbakti pada mertua, dalilnya mana Ustadz? Ada yang nanya gitu ke saya. Saya jawab gini, kamu itu sama anaknya mau, sama orang tuanya nggak mau. Kalau orang Jawa bilang, kon yang anaknya gelem, yang ngomong tuanya gak arep. Saya bilang ada dasarnya, saya bilang. Dasarnya adalah ijma' ulama, kesepakatan
kesepakatan para ulama. Jadi ulama sepakat bahwa kata para ulama al-aba thalathah. Yang namanya orang tua itu ada 3. Ini kata para ulama. Yang pertama alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu, orang tua kandung, itu yang pertama. Yang kedua alladzi yunkihuka ibnatahu, yang menikahkan kamu dengan putrinya, mertua kita. Dan yang ketiga adalah alladzi yu'allimuka, yang mengajari kamu, yaitu guru-guru kita. Jadi orang tua kita itu orang tua kandung, mertua, termasuk guru-guru kita. Nah, karenanya kemudian termasuk orang tua adalah mertua. Maka jangan sampai kita ini bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini. Sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Itu kalau orang Jawa bilang, nguber uceng kehilangan delek, gitu namanya. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan yang besar. Sibuk dengan amalan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Nah, makanya saya ulang, orang tua masuk dalam prioritas. Termasuk dalam kategori orang tua adalah mertua. Tentu kalau anak kaya orang tua miskin, anak wajib menafkahi orang tua. Kalau orang tuanya lebih kaya dari anaknya, maka anak wajib memberikan hadiah pada orang tua. Ngasih perhatian dalam bentuk memberi hadiah pada orang tua. Karena orang tua lebih kaya dari anak, sehingga anak tidak wajib menafkahi, tapi patut memberikan perhatian dalam bentuk hadiah. Oke lah, kalau soal materi, tidak semua anak punya materi, tapi doa bisa toh. Maka mendoakan kedua orang tua itu kewajiban anak pada orang tua. Karena di Al-Quran, di surah Al-Isra ayat 24, Allah berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakanlah, wahai Nabi, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Nah, ini perintah ya. Jadi al-aslu fil amri lil wujub. Kata para ulama, hukum asalnya perintah itu wajib. Berarti seorang anak pada dasarnya wajib mendoakan kedua orang tuanya. Berarti didoakan oleh anak itu hak orang tua. Jadi kalau ada anak yang dengan sengaja tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, berarti dia telah durhaka pada orang tuanya. Dan itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Maka perkataan para sahabat Nabi yang dikutip oleh Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tambil Ghafilin, apa kata para sahabat Nabi? Tarkud du'a 'alal walid yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya itu sama dengan dia daftar sengsara. Maka siapapun yang tidak ingin sengsara, kalau alias ben songgone urip dientengno sama Allah, supaya dimudahkan hidup kita oleh Allah, maka perbanyaklah mendoakan kedua orang tua kita. Saya ulang, termasuk orang tua adalah mertua. Maka seorang menantu yang baik, dia akan mendorong suaminya atau istrinya agar berbakti pada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena cara termudah untuk berbakti pada mertua kita adalah dengan cara mengizinkan, bahkan mendorong pasangan kita untuk berbakti pada orang tuanya. Itu cara termudah itu. Kalau kita langsung kan mungkin ada pekewuh-pekewuhnya, karena kan moro tuwa, ketemu ini moro-moro wis tuwa. Nah, maka supaya kemudian kita nggak canggung dalam berbakti pada mertua, di antara kiatnya adalah izinkan, bahkan dorong pasangan kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai kita menjadi penyebab putusnya silaturahim antara pasangan kita dengan orang tuanya. Karena itu bahaya sekali. Karena mutus silaturahim antara orang tua dan anak itu sama dengan memutus rahmat Allah bagi kita. Itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kita harus mendorong pasangan kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan itu cara termudah itu. Untuk berbakti pada mertua itu seperti itu. Saya ambil contoh kasus ya. Misalnya. Ini ceritanya di Pondok Kopi, Jakarta Timur ini. Jadi ada jamaah yang nanya ke saya. Dia nanya gini kurang lebih. Jadi kasusnya ini, beliau ini, si ibu ini tinggal ibunya. Jadi si ibu ini tinggal ibunya, terus kemudian dia kan otomatis karena tinggal ibunya, dia ingin sering-sering silaturahim ke ibunya gitu ya. Tapi oleh suaminya sering dihalangi. Kata suaminya gini, "Ma, kamu ngapain sih main ke rumah orang tua kamu, Ma? Berbaktimu padaku itu, Ma, pahalanya lebih besar, Ma, daripada kamu berbakti kepada ibumu."
Aku ini surgamu, Ma, aku ini nerakamu. Kata suaminya itu gitu ngomongnya ke istrinya itu. Akhirnya si ibu ini seperti terputus hubungannya dengan ibu kandungnya itu. Terus tanyakan ke saya, bagaimana itu Ustadz? Maka saya jawab, itu suaminya itu betul, saya bilang. Tapi juga salah, saya bilang gitu. Suaminya ibu itu betul, tapi juga salah, saya bilang gitu. Betulnya di mana? Oh ya, memang bagi seorang istri berbakti kepada suami pahalanya lebih besar daripada kepada orang tuanya. Itu. Tapi jangan lupa loh, dia sebagai seorang menantu, dia wajib berbakti kepada mertuanya. Dan ingat, cara yang termudah untuk berbakti pada mertua adalah mengizinkan, bahkan mendorong istrinya untuk berbakti pada orang tuanya. Itu salahnya dia, saya bilang gitu. Oh iya, betul, bahwa berbaktinya dia kepada suaminya lebih besar pahalanya daripada kepada ibunya. Ya betul, nggak salah. Tapi ingat, memutus silaturahim antara seorang anak dengan ibunya, itu putusnya rahmat Allah terhadap dia. Nanti buka dalam fikih sunnah saya sabik bab tentang hadona, pengasuhan anak. Bagaimana seseorang yang memisahkan antara seorang anak dengan ibunya atau dengan orang tuanya, nanti di akhirat dia akan diputus dari apa yang paling dia sukai. Apa yang paling disukai oleh seseorang nanti di akhirat? Rahmat Allah, ampunan Allah, surganya Allah. Mau diputus oleh Allah seperti itu. Jadi tanpa dia sadari, suami yang telah memutus hubungan antara seorang istri dengan orang tuanya, itu dia telah memutus rahmat Allah untuk dirinya. Dan dia telah memutus apa yang paling dia harapkan nanti ketika berada di akhirat, yaitu surga Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu seperti itu. Nah, kadang begini ini nggak disadari oleh seorang suami, kadang. Dan merasa dialah yang paling berhak untuk dibakti oleh istrinya. Terus secara gegabah dia berkata seperti itu, sehingga itu mutus silaturahim antara istri dengan orang tuanya. Itu seperti itu. Ada lagi kasus ketika saya ngisi kajian di PT Arnold ya, yang di Bekasi sini ini. Ada jamaah itu mendatangi saya. Dia bilang, Ustadz, saya kalau mau transfer ke ibu saya, itu sembunyi dari istri saya. Jangan sampai istri saya tahu. Saya tanya, kenapa Pak? Saya bilang gitu. Kalau ketahuan Ustadz, bisa perang Brontoyudo Ustadz. Bisa perang saya sama istri saya. Saya bilang sama dia, itu kasihan istri Anda itu. Loh, kok kasihan Ustaz? Kan dia seperti itu. Iya, kasihan. Dia nggak tahu, dia nggak ngerti, Pak. Bahwa baktinya suaminya pada ibunya, itu membuka keran-keran keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya. Dia itu nggak paham, dia itu. Padahal kalau dia mau berbakti, padahal kalau dia mendorong suaminya untuk berbakti pada ibunya, itu akan membuka keran-keran keberkahan dalam kehidupan rumah tangganya. Itu ya semuanya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi prioritas utama dalam kita berbakti pada sesama adalah kedua orang tua kita. Termasuk kedua orang tua adalah mertua kita. Itu yang pertama. Tapi tidak hanya di situ, Allah lanjutkan wabil walidaini ihsana wabidil qurba, dan kepada karib kerabat. Karib kerabat ini ada dua ya. Pertama yang bin nasab. Yang kedua bisabab. Yang pertama bin nasab karena ada hubungan darah. Kalau misalnya ya saudara kandung, kakak, adik kandung ya. Paman, bibi, pak lek, bu lek, pak de, bude. Itu yang kandung. Yang punya hubungan darah maksud saya, kekerabatan hubungan darah. Ada yang bisabab, sebab pernikahan. Tadinya orang lain, begitu kita menikahi istri kita, maka istri kita masuk dalam lingkaran kerabat kita, termasuk kerabatnya istri, kerabatnya kita. Jadi pak lek, bulek, pak de, budenya istri. Jadi kerabatnya istri yang tadinya saudara ipar-ipar kita juga itu yang tadinya orang lain itu menjadi kerabat kita. Itu masuk dalam prioritas untuk kita kepadanya harus berbuat baik. Tapi setelah orang tua tadi, wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Cuman kalau untuk karib kerabat, kadang Allah pakai ba, kadang tidak. Seperti di surah Al-Baqarah ayat 80-an ke atas itu, Allah bilang, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Enggak pakai wabidil qurba. Jadi makanya kalau untuk ke kerabat itu beda dengan kalau ke orang tua tadi. Agak sedikit berbeda. Kadang Allah menggunakan ba, kadang tidak menggunakan ba. Menunjukkan bahwa itu beda
dengan kalau ke orang tua tadi. Maka saya ulang sekali lagi, kerabatnya istri, kerabat kita itu merupakan masuk dalam skala prioritas. Nah, jadi jangan sampai kita bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara kakak sendiri miskin tidak pernah dibantu. Adik sendiri miskin tidak pernah dibantu. Paman, bibi, om, pak lek, bule, pade, bude sendiri miskin tidak pernah dibantu. Jadi kita bantu sana, bantu sini itu utama. Tapi kepada kerabat kita, kepada kerabat pasangan kita itu jauh lebih utama. Itu seperti itu. Maka jangan sampai kita yang tadi nguber uceng kehilangan delek. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Sibuk bantu sana, bantu sini itu utama. Tapi kepada kerabat kita itu jauh lebih utama. Nah, tentu ini bukan berarti begini ya. Kalau gitu nggak usah masjid deh. Kita nyumbang semuanya ke orang tua kita. Udah nggak usah nyumbang musola, semua untuk kerabat kita. Nggak begitu juga. Karena skala prioritas itu bukan berarti menafikan yang utama yang lain. Tapi yang prioritas harus lebih diperhatikan gitu loh maksudnya. Karena jangan sampai kita itu pengennya tambah dekat sama Allah, malah tambah jauh dari Allah gara-gara kita tidak pakai prioritas dalam berbuat baik pada sesama tadi itu. Gitu loh. Nah, itu namanya wabidil qurba wal yatama. Kemudian baru setelah karib kerabat Allah sebut anak-anak yatim. Syukur-syukur yatim yang kerabat kita. Wal yatama wal masakin, orang-orang miskin, apalagi kalau dia kerabat kita. Wal jaridil qurba wal jaril junub, kita harus baik pada tetangga kita, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Sebagian mufasir mengatakan jauh dekat bukan hanya soal jarak, tapi tetangga dekat maksudnya yang seiman. Tetangga jauh maksudnya yang beda iman. Artinya dalam berbuat baik pada sesama, agama tidak membedakan apakah dia muslim ataupun non-muslim. Kepada semuanya kita harus baik, itu perintah dalam Islam. Melihat asas kemanusiaannya. Kalau masalah sosial kita tidak melihat agama. Tapi kalau kita bicara ibadah, akidah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian ya agama kalian, bagiku ya agamaku. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian wasahibi bil jambi, teman yang sejawat, sepengajian, sepekerjaan, semasjid, seorganisasi, seperjuangan itu harus kita bantu. Wabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan yang karena kehabisan bekal. Wama malakat aimanukum, kita ini harus perhatian pada pembantu rumah tangga kita. Jangan sampai kita sering mengadakan acara bakti sosial kemana-mana, pembantu rumah tangga kita nggak pernah kita perhatikan. Nah, begitu kita bicara bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, Allah puncak yaitu dengan pernyataan bahwa innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang suka membanggakan diri. Nah, jadi kalau kita saat ini dengan izin Allah bisa berbuat banyak pada banyak orang, itu syukuri, jangan sombong. Kenapa? Ingat, kita itu bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita itu mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Saat ini kita bermanfaat, itu karena masih Allah izinkan kita bermanfaat. Kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat, dan itu mudah bagi Allah. Makanya jangan sombong. Kalau saat ini kita bermanfaat bagi orang tua kita, kita bermanfaat bagi pasangan kita, jangan sombong. Karena sewaktu-waktu izin manfaat itu bisa Allah cabut. Kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat, dan itu mudah bagi Allah. Saya tahun 90-an akhir, dulu itu ada seorang profesor di daerah Jogja, saya nggak sebut namanya ya. Itu hampir tiap tahun bukunya terbit. Hampir tiap bulan, maaf. Hampir tiap bulan bukunya terbit. Penulis produktif beliau. Suatu saat, kalau kata anak muda saat itu, saraf belakangnya kepelintir saat itu. Bu, istilah kedokterannya apa saya nggak tahu. Istilah anak muda awamnya saat itu ngomong, saraf belakangnya kepelintir. Itu jangankan kepada bukunya, bahkan kepada anak istrinya pun beliau lupa. Tahun 2000 awal akhirnya beliau sembuh dengan izin Allah. Ya, tapi itu sudah tidak seperti yang sebelumnya. Saya juga pernah diundang tasyakuran menempati ruko baru di daerah Jati Bening Estate, di daerah Jati Bening sana, Bekasi ya. Jadi saya pernah datang ke sana, terus beliau cerita, jadi ibu ini tadinya suaminya adalah orang yang sukses, orang yang kaya lah gampangannya. Suatu saat jatuh usahanya itu, plek, bangkrut lah suaminya itu.
yang tadinya rizkinya Allah lewatkan suaminya, sekarang berganti lewat istrinya. Istrinya itu usaha jualan nasi uduk di gerobak-gerobak itu. Saat itu cerita ke saya sekian 10 tahun yang lalu kira-kira, beliau cerita itu omset beliau satu gerobak itu bisa 12 juta. Dan beliau beberapa gerobak itu. Sehingga dengan izin Allah beliau bisa beli ruko di Jatibening Estate itu. Yang saat tasyakuran itu, dan sampai sekarang masih jualan nasi uduk di situ beliau. Nah, beliau cerita seperti itu. Untungnya suaminya semasa jayanya baik. Sehingga istrinya masih tetap santun dan hormat kepada suaminya. Bayangkan kalau dulu suaminya jahat, sombong, merendahkan martabat istrinya, hanya karena dia merasa berjasa pada istri. Terus keadaannya dibalik gitu oleh Allah, gimana coba? Bayangkan coba. Makanya kita sebagai seorang suami ya jangan sombong. Kalau kita sekarang bermanfaat bagi banyak orang ya jangan sombong. Kenapa? Karena ingat, kita sekarang bermanfaat karena kita masih diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Karena kalau izin manfaat itu Allah cabut, wassalam, habis kita. Nah, kembali pada konsep silaturahim tadi ya. Jadi saya ulang, kalau kita bicara silaturahim ini, ada beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Tadi saya sudah sampaikan skala prioritasnya ya. Nah, sekarang kita bicara keutamaannya. Beliau tanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Lantas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tu'tiz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan hendaklah engkau menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan. Jadi ini menunjukkan bahwa kiat untuk masuk surga itu tidak cukup hanya membuat hubungan baik dengan Allah, tapi juga membuat hubungan baik dengan sesama. Kalau dengan Allah tadi sholat, beribadah, okay? Ini Pak, 5 menit lagi ya Pak ya? Oh siap. Saya tadi mau nanya berapa menit, cuman udah duluan kan. Baik, siap. Jadi ya, terus tadi kami juga minta tolong didoakan untuk almarhum keluarga kami. Oh siap. Nggih. Saya DM. Nggih. Oh di DM saya. Oh ini nama-nama ini ya. Siap. Baik Pak. Kita lanjutkan lagi. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara hubungan baik tidak hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama. Maka salah satu kiat untuk supaya kita dimasukkan ke dalam surga adalah harus baik hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama tadi. Ini hadisnya hadis Bukhari, hadis nomor 5983. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirah misal baghi wa qati'ati rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas kedoliman dan memutus silaturahim dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Abi Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadisnya hadis sahih. Jadi salah satu sebab kenapa seseorang itu dipercepat adabnya oleh Allah di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Kalau dia nggak tobat ya, itu diantaranya adalah memutus silaturahim dengan orang tua dan dengan kerabat. Tadi saya katakan di surah An-Nisa ayat 36 bahwa karib kerabat untuk kedua orang tua itu, karib kerabat dan kedua orang tua dan kerabat itu masuk dalam skala prioritas yang harus kita utamakan. Karena tadi saya ulang, memutus silaturahim berarti memutus rahmat Allah kepada kita.
memutus silaturahim seseorang dengan orang lain itu malah bisa menyebabkan kita nanti diputus dari sesuatu yang bisa menyebabkan sesuatu yang paling kita harapkan nanti di akhirat. Itu rahmat Allah, surga Allah, ampunan Allah, dan begitu seterusnya. Nah, maka hati-hati, memutus silaturahim termasuk berat dosanya karena termasuk yang akan bisa dipercepat adabnya oleh Allah di dunia ini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinil wasilul ladzi idza qata'at rahima wasalaha." Silaturahim bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seseorang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim setelah sebelumnya diputus oleh pihak lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita ingin dapat keutamaan silaturahim yang maksimal, yaitu diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita, ya kita sudah semua tahu lah kalau itu. Itu adalah ketika kita justru mau membangun hubungan baik dengan seseorang yang justru merusak hubungannya dengan kita di antara kerabat-kerabat kita. Jadi kalau di antara kita diuji oleh Allah ada sebagian saudara yang nyebelin gitu ya, bersyukurlah pada Allah. Justru itu kesempatan kita untuk bersilaturahim. Karena silaturahim yang sesungguhnya itu justru ketika kita menyambung hubungan baik dengan seseorang yang merusak hubungan baik dengan kita. Ya ini enak ngomongnya aja sih. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Tapi tidak apa-apa, justru karena sulit itulah makanya pahalanya surga. Kalau gampang, ya hadiahnya kipas angin nanti. Itu seperti itu. Nah, jadi ini ya, saya kira hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi intinya sambungnya hubungan. Bahkan, ya tadi, kalau merujuk pada hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang bab yang ke-36, bukan soal pertemuannya, yang penting transferannya. Perihal berbakti kepada kedua orang tua atau karib kerabat yang miskin itu. Ya syukur-syukur ketemu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, terutama di luar pandemi ya. Itu diantara hal yang patut untuk kita pahami terkait dengan silaturahim. Dan tadi ingat skala prioritasnya. Baik, ini karena kita diminta untuk mendoakan ya. Sebelumnya saya tanya dulu, ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya, kalau tidak ada alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Pak Ustadz mohon. Ustadz, gak apa-apa. Ada yang mau tanya mungkin? Oh, ada. Oh iya, monggo. Sebelum kita doakan, monggo silakan. Kalau ada. Kalau sama saya tanya protes marah boleh. Sama saya tanya protes marah boleh. Silakan monggo. Nggak ada. Nggak ada. Ade, Bude, Om Tante. Ya. Monggo Pak Tidak Ustadz. ada pertanyaan ya. Ya baik. Kalau nggak ada berarti anu ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjut Doa. doa Pak Ustadz. Baik. Transfer jangan lupa ya, kata ibu saya gitu. Baik, ini ada beberapa nama almarhum yang minta didoakan ya. Yang pertama, Allah yarham Bapak Afandi Adibrata, Allah yarham Ibu Siti Sarah, Allah yarham Bapak Mukhlis R. Luddin, Allah yarham Bapak Reza Rafli, Allah yarham Bapak Edwin Aditya Warman, Allah yarham Bapak Bambang Sularyo, Allah yarham Bapak Arifin Saroji, Allah yarham Ibu Mintarsih, Allah yarham Ibu Teti Kusumayanti, Allah yarham Bapak Darmawan Afandi, Allah yarham Ibu R. Sutiarsih, Allah yarham Bapak Dodi Irawan, Allah yarham Ibu Eni Harahap, Allah yarham Ibu Bapak Ivan Giovanni, Allah yarham Bapak Murdiningsih, Allah yarham Bapak Bambang Wijonarko, Allah yarham Bapak Hendra Gunawan, Allah yarham Bapak Herwan Setiawan, Allah yarham Bapak Gunawan Afandi, Allah yarham Ibu Eti Suhaiti, Allah yarham Bapak Hendrawan Afandi, dan Allah yarham Henry Karnadi Adibrata. Ini kita doakan pertama dengan suratul Fatihah, karena ada hadis qudsi yang menyebutkan saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in,
Kata Allah dalam hadits qudsi, wali abdi masa'ala. Hambaku terserah dia mau minta apa saja. Karena kita mohon kepada Allah, semoga beliau semua tadi dan ahli kubur kita semua ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau semua. Allah terima segenap amal kebaikan beliau semua. Allah jadikan kubur beliau semua sebagai taman-taman surga. Dan semoga Allah rahmati beliau semua dengan rahmat Allah yang maha luas. Dan semoga surga tempat kembali beliau semua. Ala hadiniyah as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Allahumma qdi kulla hajatina wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Wabil khusus beliau-beliau yang namanya kita sebut tadi ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Saya langsung pamit ya, karena ini acara keluarga, takutnya ganggu. Cukup sekian, mohon pamit nggih. Matur nuwun. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Nggih, pamit nggih. Nggih, sami-sami.